Ambo doakan mudah-mudahan sawit maha balik. Apa yang ditanam di bumi Muaro Lembu ke, batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya daunnya rimbun. Dari salo daun keluar bungo putih cebintang timur, bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasak bagalui kilo je timbangan arago tatakok dinan maha. Mudah-mudahan baitu nang keti boleh. Amin ya Rabbal. Di samping karet jo sawit ciko, ada ndak orang menyalekan menanam ubi Peranci? Ada? Ubi Peranci? Itu tanaman yang paling sababa. Kalau awak menanam lado, kan anaknya ditanam. Kalau menanam kacang tanah, bijinya dari masuk ke tanah. Tapi kalau Peranci batangnya, nyo kan sepanjang itu adik kabuang-kabuang sejangka. Kiro-kiro ada ndak nan tabalik orang mencucuan ke tanah? Ada apa? Ujungnya ke bawah. Apa bisa ndak di tanaman kepala ke bawah taruh serupa itu? Wajalan saja kaki kate. Sedangkan pesilat Saulin pak, itu 5 malam ini taruh dia. Latihannya taruh. Apa laya awak orang biasa ke? Tapi ubi Peranci nan tabalik tu awak menanamnya daunnya apa? Talok dia, tumbuh aja daunnya. Ala gak rimbun daunnya nampak di ibu-ibu kepai kewalai. Oh, ikolah rimbun daun Peranci mah, nyo ambil nyo gulai jo jariang. Tapi lai berhenti nyo badaun, ndak badaun taruh. Abeko kambiang lalai. Orang berteranak kambiang kau ndak ada nanyo kabeh dah pak. Ndak tentu di kambiang tu dia nyo ndak berakah. Nyo makan seperanci orang. Tapi Peranci itu ikut coba daun kateh taruh. Ndak pernah putus asa. Lah rimbun daunnya ke pak. Ala selesai musibah alun. Tiba angin dari barat, agak kencang angin tu, condong badan ke timur. Tiba angin dari timur, lalapeh lo badan ke barat. Tiba angin limbubu nyoputa batang tu. Tapi Peranci kau nak patah dah pak. Tapi apa hikmahnya? Ya kan? De acok batang baputa, urek menggari di bawah. Urek menggari tanah meranggang. Tanah meranggang mudah urek mencari makan. Dek banyak makanan dapat disiko isi mengko gadang. Jadi batang Peranci kalau acok dioyak angin pak, tu gadang isinya. Jadi kita kalau sabar menerima musibah, keuntungan yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak sekali. Jadi jangan cameh kekurangan narato. Ya kan kutiko ado kini alun nabi do. Nak gak lamo abihnya, lah masak sambal tu cium saja ni makan. Masak sambal tu. Kalau masuk aromanya kayak doang tu suuk sana sini. Tu dia dorong saja iya. Sambal tu dia angin-angin setaruh sampai ke 5 hari. Ya kan? Atau kalau hidup ingin berhemat. Ya. Ini. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Apa itu anfus? Kekurangan jiwa. Anak dari SD lataruh SMP atau sanawiyah, dari SMA lataruh man, kemudian kuliah. De utaknya hebat dapat beasiswa, kuliah ke luar negeri. De utaknya layamu langsung saja dari S1 S2. Nyo cari di orang ke kampus, anak yang pintar ini dapat bekerja di perusahaan Jerman di luar negeri. Ya kan? Lah mulai nyoba kerja seminggu. Alun menerima gaji lai di pancuang talang katura diambil ke sambang dah dia labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa ke ditulak mujuan tak dapat ke diraih lah malang nan basuh bapisah badan jo nyau lah dapatnya kerajo utaknya pintar diminta kerajo alun gajian Allah menyapuinya meninggal barek musibah tak barek
Kalau iman kurang bisa gila orang tuanya itu. Tapi kalau kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu kadar Allah. Ya kan? Tidak bisa kita malah berapiti dan Nabi itu Allah menyekolah anak-anak. Kini umurnya muda baru lu ngaji lain kau matian saja. Itu mau pek namanya. Menangi awak sedangnya di mandian tu jagonya balik. Ya kan? Mungkin tak tentu pintu tempat lari. Jadi nalah mati jangan diratoi. Kok mati bini lai gak muda baru bini balik. Jangan ditiru lambo. Ambo dek lagai. Ini bapak-bapak. Jangan diratoi na mati itu taruh doakan. Kalau bersedekah Pak, masukkan ke celengan satu, ini untuk saya ya Allah. Ini untuk almarhumah istri saya ya Allah. Ini untuk kedua orang tua saya. Tidak diratapi. Membantu orang dalam kubur itu dengan sedekah. Saya kebetulan kan jadi mubalik Pak. Yang menyekolahkan saya ke pesantren dulu siapa? Ibu dan ayah saya. Basisi kakinya ke sawah menerima upah memangku Pak. Hitam telingonya dijilai hari menerima upah menyabik padi. Mengerosong kulit punggungnya bapaneh menabeh sawah. Ndak dia kenal lelah asal anaknya bisa sekolah. Itu yang menjadikan saya sekolah di pesantren dengan takdir Allah. Kalau saya ikhlas menyampaikan dakwah-dakwah lebih-lebih jauh seperti ini, ikhlas hati saya, maka pahalanya bukan untuk saya saja, tapi juga untuk kedua orang tua saya. Dia orang menangis itu tidak diratoi, didoakan. Tiup bersedekah awak dia siang lo untuk inyoci. Ya kan? Kalau menangis meratap, kita tidak sabar namanya. Air mata yang keluar terus menerus dengan mengupat kepada Allah itu menambah beban beratnya azab kubur baginya. Ya. Jadi kaum muslimin, anak-anak muda awak ko Pak tinggal awak marahannya. Jangan berang ke anak muda nakal Pak. Embo kan jadi ustaz gini kok Pak. Masuk muda nakal jod. Cuma lah telonsong tu Pak. Ya kan? Minta ampun saya ke Allah lah. Ya kan? Jadi anak muda kita ini kita arahkan. Ya kan? Lebih-lebih kalau dia mendekat ke masjid ini, beri dia pekerjaan. Seksi pemuda ini dia. Agihnya kerajo, ringan baban awak nanggai. Ya kan? Kadang-kadang awak nanggai kau takut kata impi Pak. Bang kau cerita sebagian tu Ustaz. Awak kau dijajah Belanda tu takut kata impi. Tak muahnya maja awak tu. Ya kan? Aturun lo perangai tu ke orang awak. Adik takut kata impi dengan muda, ndaknya lagi kesempatan dengan muda. Itu salah. Nah, jadi kekurangan jiwa jangan diratapi, doakan beliau. Doakan beliau, jangan diratapi. Nah, apa kata Allah lagi? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menerima segala musibah, cobaan. Petani sabar, pedagang sabar, pejabat sabar, kepala rumah tangga sabar menghadapi segala problem. Allah mengatakan akan bersalawat Allah kepadanya. Dan Allah akan membimbingnya menempuh jalan petunjuk. Jadi petunjuk ini dari Allah Pak. Tidak ada dari manusia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, benarkah begitu? Ini ada kisah cerita. Nabi Musa ketika beliau akan lahir, itu Fir'aun masih berkuasa. Fir'aun dalam kurun waktu yang ke-3000 tahun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang Pak, tapi nama dinasti. Ya kan? Makanya di dalam sejarah ada Fir'aun itu yang perempuan Pak. Yang bertemu dengan Nabi Musa namanya Merneptah.
gelarnya Ramses II. Itu kapalonya kalau orang kampung Ambo di Baso menyebut tonyong, panjang kapalonya ke belakang. Ya kan? Dan mukonya panjang, hidungnya bengkok. Di mana Ustaz mencari ada buku karangan Agus Mustafa nyo melaksanakan perjalanan sepanjang Sungai Nil. Maka dia dapat untuk diizinkan oleh pemerintah berkunjung ke piramid Fir'aun itu. Jadi wajah Fir'aun itu panjang, hidungnya bengkok. Mencari gambar di buku tu Pak, takana dia ambo kecil ayah ambo. Apa kata ayah ambo? Orang kalau bengkok hidungnya dia antum madaj. Kare kepala, kare angok je. Patutlah Fir'aun tu made tu. Tu kecil orang gaya ambo tu. Jadi kebetulan hidung Fir'aun tu bengkok. Ya kan? Apa peraturan yang dibikin oleh Fir'aun? Dia bermimpi, Pak. Rasanya kerajaannya hancur. Pergilah dia kepada tukang tenung. Aku bawa yonyo kalau minta tolong ke tukang tanuang. Tak percaya ke Allah. Kecil tukang tanuang. Itu mencemaskan hati Fir'aun. Solusinya dinyo, seluruh anak laki-laki yang lahir dibunuh. Yang perempuan boleh hidup. Yang laki-laki dibunuh semua. Ibu Nabi Musa ketika itu hamil. Dia sudah mempunyai anak perempuan. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih. Ubek jari palare damam sidingin tanpa di kapalo. Balahan nyawa badan diri. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang. Pembantu ayah kok tuo guno cubadak diladangkan kaganti baladang lado gunonyo anak digadangkan kaganti ayah kok tuo. Beliau sudah punya anak perempuan, ingin dapat anak laki-laki. Tapi beliau juga cemas. Karena apa? Kalau anaknya laki-laki pasti dibunuh oleh Fir'aun. Tapi anak yang akan lahir ini calon nabi, Pak. Maka dipelihara oleh Allah. Walaupun Fir'aun itu kejam. Rumah ibu Nabi Musa ini sudah dicatat. Rumah nomor sekian, di desa itu, di dusun itu ada orang hamil. Sudah dicatat. Tapi ketika Nabi Musa lahir, nyolupun sede Allah. Fir'aun, Perdana Menterinya, pembantu-pembantunya, ndak ada nantakana ada baso di rumah itu ada orang hamil. Lupa saya. Sampailah umur Nabi Musa ko 7 menjalang 8 bulan. Akal agak takutnya tu. Baru takana disuruh memereso baso rumah itu ada orang hamil dulu. Sebelum orang yang akan memeriksa ini datanglah Jibril mengilhamkan ke dalam hati ibu Nabi Musa. Bu, anak ibu ko calon rasul. Sawantalai petugas-petugas dari kerajaan Fir'aun akan datang membawa anak ibu. Karena anak laki-laki tidak boleh hidup. Allah menyampaikan kepada saya dan disuruh sampaikan kepada ibu cara menyelamatkan anak ibu ini begini. Saya membawa kotak ini. Kalau ini semacam kardus lah yang tidak bocor. Masuk anak ibu kemari, anyuian ke Sungai Nil ke. Orang yang datang ini entah siapa-siapa. Kita disuruh menghanyutkan anak. Kalau ibu-ibu sedang menyusui anak, datang seseorang disuruh menghanyutkan anak ibu ke sungai. Mau enggak? Enggak mau kan? Siapa orang ini? Ibu Nabi Musa juga begitu, Pak. Tapi diyakinkan oleh orang tadi. Saya ini malaikat, Bu. Anak ibu ini calon rasul. Hanyutkanlah, dia tidak akan tiba di Muara. Tapi ada orang sebagian, Pak, pindah di Teluk Kuantan ko di Sumatera Barat, ndak ada ke orang menyuruh hanyuin anak. Baitulai anaknya masuk ke plastik hitam nyuanyuin kau tangi. Karena anak tu dapat di luar
nikah. Nah, ini bapak-bapak malunya anyu-anyuan. Ya kan? Dengan rasa berat hati dan berdoa kepada Allah, dianyuikalah anak dalam peti tadi. Menurut hukum malam pak, kalau anyuik dari ulu pasti lapeh ke muaro. Tapi kali ini tidak. Dibelokan de Allah kardus tu ke istana Fir'aun. Pas tiba di tepi sungai, istri Fir'aun sedang mandi. Nampak di nyo kardus peti ko. Nyo elo jo tangannya. Nyo buka tutuiknya. Kira ada bayi di dalam. Inyolah lama menikah jo Fir'aun. Ndak dapet anak. Kini dapet si anak dalam kardus. Gadang hatinya. Nyo gendong anak ko naik. Nyo imbon ke Fir'aun. Bang, awak dapet anak di batang air bang. Sangat lucu anak ini. Cik Fir'aun, laki-laki anak tu pedusi. Laki-laki bang. Kalau laki-laki harus dibunuh. Tak boleh, itu peraturan. Bang, kini awak tak beranak lah dapat anak manga dibunuh. Kita peliharonya bang. Tak bisa Cik Fir'aun. Diambil padang bang. Hampir dipotong leher Nabi Musa, menunjuk istrinya tadi. Bang, bunuhlah. Karena abang rajo, tidak bisa dibantah. Tapi sebelum anakku dibunuh, cara yang nambuh hari kini kecik ini. Mandanga ka cara itu maretek Fir'aun tu. Jo lutui-lutuinya maretek, jo sungui-sunguinya, jo janggui-jangguinya. Bab itu, bininya tu sangat rancak. Tak ada orang pedusi serancak itu di Teluk Kuantan ke. Mandanga ka cara itu camehnya. Ya, ya. Di Muara Lembu ini tidak ada orang secantik itu. Kata Fir'aun, dia mengaminta cara mana. Tidak sampai ke sinan di udara. Tidak bunuh, tidak malah. Kita pelihara malah. Jadi Fir'aun ko bagak karakyat pak pitakui di bini. Jadi rajo kalau lah takui di bini itu alamat kesansara tu pak. Kepala rumah tangga takut dibini itu je. Maka jangan takut kepada istri. Akhirnya anak tadi dipelihara, tapi nyo menangis. Bang kau menangis nyo pak bu. Nyo teragak menyusu. Siapa yang menyusuan ni istri Fir'aun kau ndak beranak bayi dah. Tu ndak berayi susunya dah. Siapa yang menyusuan? Diambil kebijaksanaan dek Fir'aun, dibuat pengumuman di tepi jalan serupa baliho kah. Siapa yang mau menyusukan anak raja datang ke istana. 3 fasilitas disediakan. Pertama, gaji diberi berapa cukup. Tak ada perusahaan gini membuat itu terdapat. Malah nyok kurangi sejak corona. Gaji dia gih seberapa cukup. Itu yang pertama, fasilitas. Yang kedua, tinggal di istana selama menyusui. 2. Yang ketiga, PBB tidak membayar. Babondong-bondong lah ibu-ibu datang ke sinan tunan punya bayi. Ya kan? Sebanyak tu ibu-ibu nan datang, ndak amuh Nabi Musa kok menyusu je orang tu. Menangis saja. Taulah ibu yang melahirkannya tadi. Datanglah ibu itu ke istana. Tidak satu pun orang yang tahu bahwa ibu ini yang punya anak. Begitu ibunya datang, langsung Nabi Musa itu sekali. Induknya kolah nama nyusuannya. Apa isi kajian kita yang pendek itu? Karena ibu Nabi Musa sabar menghanyutkan anaknya, Allah menepati janjinya. Anak orang dibunuh, anaknya tidak. Dia yang menyusukan digaji oleh kerajaan. Tinggal di istana, PBB tidak membayar. Itu di dunia baru tu pak. Jadi kok murah na sawit Sabah jadi pak. Dan minyak kalai mahal.
sawit na murah. Memang di negara awakon tak kejadian tak jalan dah murah. Mau mengaji ko pandai. Sawit murah, minyak mahal. Lauk laweh garam ba impor. Ya kan? Ini era namo. Tapi kalau ala itu lo kadarullah. Kita doa ke Allah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami nan khilaf ya Allah, tunjukilah beliau ke jalanan benar. Tak boleh kita mendoa orang buruk. Kok siapa penyebabnya tak tahu. Tapi ujung-ujungnya itu kadarullah. Ambo doakan mudah-mudahan sawit maha balik. Apa yang ditanam di bumi muaro lembu ke, batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya daunnya rimbun. Dari salo daun keluar bunga putih cebintang timur, bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasak bagalui kilo je timbangan arago tatakok dinan maha. Mudah-mudahan baitu nang ketiga boleh. Amin. Ya. Itulah bapak-bapak tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan disampaikan pula pahalanya untuk ibu dan ayah saya dan istri saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga begitu yang mengikuti ini didoakan oleh malaikat semenjak datang tadi sampai selesai salat Isya. Ibu-ibu tiba di rumah di janjang ndak berhenti malaikat mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa jamaah Masjid Besar Al-Muttaqin Desa Muara Lembu ini ya Allah. Kecek malaikat, cie malaikat maminkan beribu-ribu berjuta-juta malaikat maminkan doa malaikat dan seorang tadi. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya salam ya salam, salimna ya Allah. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini di Masjid Besar Al-Muttaqin, kami para jamaah adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah, yang kadang-kadang kami tidak sabar menerima musibah dan juga lupa mensyukuri nikmat Engkau. Untuk itu di dalam masjid yang suci ini ya Allah, kami menadahkan tangan kehadirat-Mu. Ampunkanlah kekhilafan kami dan dosa-dosa kami. Maafkanlah ketidaksabaran kami dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang banyak bersyukur ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang mendidik dan membesarkan kami semenjak setetes mani sampai segumpal darah, sampai sebongkah daging, terus kami berumur 9 bulan 10 hari, terutama ibu kami dalam pesakitan antara hidup dan mati melahirkan kami ya Allah. Kemudian menyusui kami, berangsur-angsur kami dididik sekolah dan mengaji sampai kami dewasa seperti ini. Tapi ada sebagian orang tua kami ya Allah yang telah terbujur kaku di kubur. Ekonomi kami mulai bapan, tapi kami tidak bisa membantu beliau. Maka sampaikanlah doa kami ini, terimalah doa kami agar kedua orang tua kami lepas dari fitnah kubur dan azab neraka. Masukkanlah beliau ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah yang memberi segala permintaan, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak kami yang laki-laki anak yang saleh. Jadikanlah anak kami yang perempuan anak yang salehah.
Indalkanlah mereka ya Allah dari narkoba, dari minuman keras, dari perzinaan, dari lesbian, dari LGBT. Jauhkanlah generasi muda kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Ya Allah, umumnya kami sebahagian di desa ini adalah petani ya Allah. Suburkanlah tanaman kami, banyakkanlah buahnya, mahalkanlah harganya, agar apa yang kami lakukan membawa berkah kepada keluarga kami. Hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Engkau zat yang berhak kami sembah. Kabulkanlah doa kami dan kabulkan permintaan kami. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.